Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau membahas salah satu argumen pembuktian keberadaan Tuhan yang biasa disebut dengan nama kalam kosmologi argumen atau argumen kalam kosmologis. Argumen ini dirumuskan di era modern, direvitalisasi oleh seorang apologet Kristen asal Amerika Serikat bernama William Lane Craig, yang sebenarnya dia sendiri terinspirasi dari pemikir muslim abad pertengahan bernama Imam Al-Ghazali. Argumennya seperti ini ya. Segala yang memiliki permulaan memiliki sebab. Alam memiliki permulaan. Kesimpulannya alam memiliki sebab. Ini adalah argumennya. Jadi argumennya terdiri dari dua premis dan satu konklusi. Jadi sangat sederhana sekali. Ya, yang konklusi dari argumen ini adalah bahwa alam memiliki suatu sebab. Nah, sebenarnya sudah banyak tanggapan dari berbagai macam filsuf seperti Graham Oppy, Alex Malpass dan sebagainya soal argumen kalam kosmologi argumen ini, atau saya kasih nama KCA ya, kalam cosmological argument. Jadi sudah banyak tanggapan terkait KCA ini dari banyak filsuf. Tetapi sebagaimana biasanya kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka memperbincangkan apakah premis satunya atau premis keduanya ini benar atau salah gitu. Karena kalau dalam diskursus biasanya yang dipermasalahkan itu adalah premis keduanya ini nih. Premis keduanya yang alam memiliki permulaan ini, seorang William Lane Craig tahu dari mana kalau alam memiliki permulaan gitu ya. Nah, tapi kalau saya sendiri saya tidak terlalu suka membahas soal apakah argumennya ini benar atau tidak gitu. Saya lebih menyukai untuk mengkaji bahasa yang digunakan di dalam menyusun argumen ini, kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada satu kata kunci yang menghubungkan antara dua premis ini, yaitu premis satu dan premis kedua, yaitu kata permulaan ya. Nah, ada katakan permulaan, dimana kata permulaan ini adalah kata yang menghubungkan premis kedua dengan premis ke satu. Karena ini kan logika deduktif ya, dari umum ke khusus, dimana kata permulaan ini menjadi kata kunci yang menghubungkan antara premis 1 dengan premis 2 atau antara premis 2 dengan premis 1, yaitu kata permulaan. Nah, karena ini adalah kata kunci yang menghubungkan antara kedua premis, maka saya membuat pertanyaan seperti ini ya. Pertanyaannya adalah ini: apa maksud kata permulaan ya? Anggaplah kedua premis ini benar ya. Anggaplah segala yang memiliki permulaan memiliki sebab. Anggaplah ini benar gitu ya. Dan anggaplah juga alam memiliki permulaan. Oke, anggaplah ini benar. Terus kesimpulannya alam memiliki sebab. Oke, anggaplah ini juga kan konklusi yang benar, karena konklusi dalam argumen deduktif itu kan mengikuti premisnya. Jadi kalau kedua premisnya anggaplah benar, maka ya konklusinya dengan sendirinya benar. Jadi anggaplah premis 1 benar, premis 2 benar. Yang sekarang kita tanyakan adalah maksud dari kata permulaan ini apa? Ya, apa maksud dari kata permulaan ya? Kalau misalnya kita memahami kata permulaan adalah sesuatu yang dari tidak ada ya, dari tidak ada menjadi ada ya, menjadi ada. Kalau ini kita pahami sebagai makna dari kata permulaan, dari tidak ada menjadi ada, berarti ada perubahan di sini ya, yaitu perubahan dari tidak ada menjadi ada. Ini kan ada perubahan. Adanya perubahan meniscayakan adanya gerak. Adanya gerak meniscayakan adanya waktu ya. Oleh karena itu pertanyaan ini ya memunculkan pertanyaan kedua: bukankah kata permulaan berlaku di dalam waktu? Dalam artian ya, alam memiliki permulaan itu hanyalah premis yang benar ya. Dia akan menjadi premis yang benar kalau alam itu sendiri berada di dalam waktu. Nah, yang jadi masalahnya adalah bahwa menurut William Lane Craig dan juga para teis pada umumnya, teis Abrahamik terutama ya,
waktu itu sendiri adalah bagian dari alam. Yang artinya kalau alam itu memiliki permulaan dan karena waktu itu adalah bagian dari alam, maka waktu itu sendiri memiliki permulaan. Tapi disinilah letak problemnya, ya. Bukankah kata permulaan itu hanya berlaku dalam waktu? Ya, karena definisi permulaan tadi dari tidak ada menjadi ada. Kalau teman-teman tidak sepakat dengan definisi ini, ya silakan paparkan. Kalau memang tidak sepakat dengan definisi ini, lantas definisinya apa permulaan itu? Ya. Nah, kalau permulaan dimaknai sebagai dari tidak ada menjadi ada, berarti ada gerak di situ, ada perubahan di situ. Gerak dan perubahan itu meniscayakan adanya waktu. Dan karena itu kata permulaan hanya masuk akal jikalau kata permulaan itu berada dalam waktu. Ya. Tapi yang jadi problemnya tadi, menurut William Lane Craig, waktu itu adalah bagian dari alam dan karena itu waktu itu sendiri juga memiliki permulaan. Dan inilah problemnya. Bagaimana waktu memiliki permulaan sedangkan waktu saja saat itu dalam tanda kutip belum ada, gitu loh. Bagaimana waktu itu memiliki permulaan sedangkan kata permulaan itu saja hanya berlaku dalam waktu. Yang artinya waktu memiliki permulaan itu adalah kata yang hanya masuk akal jikalau waktu itu sendiri berada di dalam waktu. Begitu pula alam memiliki permulaan itu hanyalah sesuatu yang masuk akal jikalau alam itu sendiri berada di dalam waktu. Ya. Jadi dalam hal ini mustahil waktu menjadi bagian dari alam. Alam hanyalah bagian kecil dari waktu dan waktu tidak terikat dengan alam. Kalau seperti ini maka konklusinya jelas, ya. Karena kalau kita mengatakan waktu adalah bagian dari alam dan karenanya juga memiliki permulaan, yang berarti ya waktu memiliki permulaan. Nah, ini ambigu. Bukankah kata permulaan itu berlaku dalam waktu? Bagaimana tepatnya kita memahami kata permulaan tanpa mengasumsikan adanya waktu? Ya, yang artinya kalaupun waktu itu memiliki permulaan, itu artinya waktu itu sendiri berada di dalam waktu. Ya, kalau waktu berada di dalam waktu, ya jadinya circular reasoning di situ. Jadi logika yang berputar. Dan inilah problem dari kalam kosmologi argumen. Karena kalam kosmologi argumen mengasumsikan waktu sebagai bagian dari alam dan karena itu waktu juga memiliki permulaan. Sedangkan istilah permulaan itu adalah dari tidak ada menjadi ada, yang berarti meniscayakan adanya waktu. Disinilah muternya di sini, gitu loh. Bagaimana mungkin waktu memiliki permulaan sedangkan kata permulaan itu sendiri hanya berlaku di dalam waktu? Yang artinya kata waktu memiliki permulaan hanya masuk akal jikalau waktu itu sendiri berada di dalam waktu. Circular reasoning, muter lagi, ya. Yang artinya mau tidak mau William Lane Craig dan para pendukungnya yang menggunakan KCA, kalam cosmological argument, harus mau mengatakan bahwa waktu bukan bagian dari alam. Waktu adalah bagian yang lebih besar dari alam. Kalau waktu bukan bagian dari alam tapi alam berada di dalam waktu, maka masuk akal untuk mengatakan bahwa alam memiliki permulaan. Karena istilah permulaan itu sendiri hanya berlaku di dalam waktu. Demikian teman-teman video kali ini. Terima kasih.